Kebayang nggak di Indonesia misalnya ada mahasiswa bilang, "Hei Uswah," keplak, udah langsung aku kutuk jadi batu kali ya, gitu ya. Nah, Kepinginnya kan Serang ini namanya ter-highlight mhm, ya, nggak cuma, aku ngomongnya blak-blakan sih, maaf ya, nggak apa-apa ya, heeh, di sini kayak nggak feel ada free, sensor ya, feel free. Project sama 20 orang volunteers dari berbagai negara. Itu projectnya kita di Bandung, ada yang dari Kazakhstan, ada yang dari Jerman, ada yang dari Mesir, Afghanistan, Kanada, dan banyak lagi dari 20 negara itu. Jadi ternyata banyak sekali orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia terutama di Amerika. Kalau di Ohio University itu tidak terlalu banyak, tapi di Yale University setiap tahun itu menolak mahasiswa yang mau ikut belajar BIPA. where is Indonesia? Aku mau Mhm. ke sana deh kayak gitu. Tapi kan yang sekarang memang santer terjadi adalah, mereka taunya Bali. Ya. Iya Iya betul kan? banget itu Kak Put. Indonesia is Bali, tapi ya ini juga sedang jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. kembali di Xbis Banten Podcast bersama Kule, saya dan Aing. Kenapa harus 3 bahasa? Karena ada bahasa daerah di Banten. Iya. Perkenalkan, saya Rambo Banten. Basic sih di konten kreator, Bu. Mhm. Kak Putri di apa ya, kalau kata orang tuh influencer mungkin ya. Cuman rasa-rasanya kalau jadi moderator serem juga. Pantasnya mungkin di penyiar radio dan MC, tapi bagaimanapun juga saya harus membawakan acara ini ya. Ya, kita juga sudah ditemani oleh para narasumber yang ini saya berpikir bakal rame dan bakal ada penjelasan-penjelasan terkait budaya. Temanya di sini diplomasi budaya membuka cakrawala dunia. Budaya, lagi-lagi budaya itu ke luar negeri ya, mungkin budaya luar negeri diplomasinya usaha pertukaran budaya antara 2 atau lebih negara yang dijalankan untuk memperkuat kerjasama antar negara dan memajukan kepentingan nasional masing-masing di negara. Ini saya kenalin dulu ya narasumber yang cantik, nyentrik, mengkritik ya. Yang pertama ini ada dosen andalan gue, ada yang baru pulang dari Malaysia kebetulan, cuman nanti kita tanya lah. Ini ada Ibu Uswatun Hasanah, MPD Fulbright. Wih, kan bahasa Inggris nih Bu ya, saya baca nih, biasanya bahasa Inggris ya, Bu. Iya, silakan kita coba. MPD Fulbright FLTA at Ohio University USA. Iya, Ohio University. Ohio itu kalau bahasa jasanya lupa, saya mikirin apa itu ya. Biasanya Kita buat aja nggak apa-apa yang tapi baru. ini selamat datang Bu di Xbis Banten Podcast. Terima kasih Om Rambo. Ya, seger sekali sepertinya Bu. Ya, karena di sini ada Om Rambo, ada yang ganteng kalau kata Mbak Putri. Ya, saya harus kenalin dulu narasumber yang rada rese, menarik dan asik. Ini salah satu seniman yang saya melihat emang Kak Put ini namanya sih manis dan asik nih, namanya nih selalu ada di yang di otak saya kalau ngomongin di seniman di Provinsi Banten ya. Di sini ada Kak Putri Wartawati. Beliau adalah seniman, udah titik aja seniman dulu. Karena kalau ngomongin ke sana-sana banyak, dia mau ngomong musik apa dia tahu semua tuh kayaknya tuh. Tapi apapun itu yang tema wajib dibahas yaitu diplomasi budaya ya, budaya membuka cakrawala dunia. Ini sedikit ke Ibu dosen, Ibu. Boleh. Baru pulang dari Malaysia, Bu? Iya, baru kemarin. Kemarin saya diundang untuk mengisi pelatihan public speaking di salah satu sekolah di Johor Bahru. Wah, keren. Iya, seminggu yang lalunya sebelumnya ke Thailand untuk memberikan pelatihan tentang bahasa Inggris juga, terus sama melakukan penelitian internasional. Ceritanya seperti itu. Alhamdulillah. Orang Banten ini memang banyak yang potensi dari mulai lokal sampai ke internasional ya. Banyak sekali yang bahkan bangga lah jadi orang Banten. Alhamdulillah. Di sini kan diplomasi budaya ke dalam negeri ya. Berarti pertanyaan saya langsung ke Ibu dosen dulu. Kalau Kak Put pertama, ke mana tuh langsung tuh, Bu? Iya, kayak bikin puisi gitu nanti. Seru. Jadi Ibu dosen, saya manggil Ibu dosen ya. Pengennya mau Ibu guru karena dosen itu apa ya,
universitas banget gitu. Tapi saya Kalau guru untuk semua. Oke. Jadi milik Rambo juga dong, Oh gitu iya, kan? betul. Nggak Om. universitas doang dong. Panggil aja Miss Uswah karena di Miss TikTok juga Miss Uswah. Uswah. Jadi kalau di TikTok Oh, itu dirimu tuh seleb TikTok. jadi kalau di TikTok cuman Miss artis. Uswah aja itu sudah ada Miss gitu. Uswah. Ya Miss Oke, Uswah. laksanakan. Boleh Siap. Miss Universe juga boleh. Oke, Miss Uswah. Iya. Di sini terkait diplomasi budaya. Iya. Pertanyaannya yaitu sebagai tenaga pengajar, Mhm. apa saja yang menjadi daya tarik dalam diplomasi budaya antar negara yang dikunjungi selama mengajar? Wow. Ini pembahasannya berat ya. Iya. Nanti saya bercanda di tengah-tengah. Oh iya, bagus. Iya. Sebagai seseorang yang concern dalam bidang pendidikan, tentunya saya melakukan diplomasi budaya ini melalui pendidikan. Ya concernnya. Ya, tetapi juga di dalamnya ada juga seninya. Tapi mungkin memang tidak seahli Mbak Putri ya seninya. Nah, daya tariknya itu adalah kalau kita tarik lagi definisi budaya itu adalah sebagai salah satu cara hidup suatu masyarakat yang turun-temurun. Ya, nah itu yang harus kita highlight karena kalau kita ngomongin budaya, mostly kita beranggapan tari-tariannya, makanannya, traditional outfitnya. Tetapi kadang kita tidak ingat bahwasanya cara kita berinteraksi dengan orang, attitude kita terhadap sesuatu, sikap kita itu pun juga budaya. Hal yang menarik di sini adalah ketika saya mengajar bahasa Indonesia di Universitas Ohio waktu itu 2 tahun yang lalu, itu mereka tertarik tentang budaya kita untuk addressing atau memanggil orang. Kalau misalnya di Amerika ya mau sama profesor, kita manggilnya nama aja. Misalnya Om Rambo ngajar Uswah, Profesor Uswah. Uswah bilangnya, "Hey Rambo." Kebayang gak di Indonesia misalnya ada mahasiswa bilang, "Hey Uswah." Udah langsung aku kutuk jadi batu kali ya gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang menarik bahwasanya kita punya term of address gitu ya untuk menunjukkan politeness atau kesopanan gitu untuk respect gitu. Nah, itu sih yang paling menarik sampai waktu itu Om saya diundang oleh salah satu majalah di Ohio itu hanya untuk membahas itu. Karena mereka tertarik sekali dengan itu gitu. Di Oh, Indonesia menarik tuh sekali ya. pakai Benar-benar. Iya, pakai profesor. kayak kakak, mbak, Oh, berarti ada adek. yang diperkenalkan juga dari Indonesianya ya? Jadi sebenarnya ini lebih menjawab ke pertanyaan mahasiswa karena mahasiswa Uswah kan di sana orang-orang Amerika. Nah, Uswah bilang begini mengantisipasi. Kalau kalian nanti ke Indonesia, ada orang yang nanya how old are you? Mungkin itu tabu. Kalau di negara mereka kamu nanyain umur itu tabu. Tapi kalau di negara kita, don't be surprised kalau kamu ketemu orang pertama kali udah nanyain berapa umur kamu. Itu bukan karena kita rese, bukan karena kita kepo, tapi karena kita punya budaya ini. Kalau kamu lebih tua dari kita akan panggil kamu Mas atau Mbak atau Ibu. Om, Make sense tante, kan? iya, Om, betul. tante. Kalau kamu lebih muda, kita akan panggil kamu adek. Jadi itulah bagian dari yang menarik untuk dibahas perbedaan itu Oh, gitu. perbedaannya dan menarik ya. Nah, terkait untuk kebudayaan di Indonesia sendiri gitu. Lalu apa saja yang bisa dikenalkan misalkan? Oh iya. Jadi kalau kemarin Uswah ketika di sana itu Uswah mencoba untuk memperkenalkan sebanyak mungkin budaya Indonesia. Walaupun memang dengan keterbatasan ya, nyanyi. Jadi Uswah tuh selalu kalau ada event-event internasional itu ikut Bang. Pokoknya makanya sampai teman-teman Uswah you are everywhere. Kayak mungkin dengan outfit yang seperti ini kemana-mana pakai gamis udah kayak mau ke pengajian. Gitu ya. Tapi itu mindset sini sih Betul sebenarnya. gitu ya. Kayak you are everywhere. Nah, kenapa Uswah ngambil kesempatan itu? This is my time to showcase my culture, to introduce my culture to the world. Jadi sampai ikut apa? International Fashion Show, kebayang dong. Ini baru kali itu pakai high heels gitu ya, pakai kebaya. Terus ikut nari sajojo. Nyanyi Manuk Dadali. Jadi itu cara-cara Uswah memperkenalkan budaya Indonesia ketika di sana. Thank you.
Kaput dari tadi kesel kayaknya nih ngedengarnya. Itu Eh, dari Miss Uswah ya. gatel Oh, ya tadi mau Miss ngomong. Uswah. Iya, Miss Uswah, Kalau boleh. Kaput tetap Kaput aja lah. Ya, Udahlah. ya, Oh, iya, iya. Nama lu udah kemana-mana, bahkan di otak gua nama lu Kaput udah. Kaput ya. Kaput. ya, ya. Selaku seniman ya, yang pasti bagaimana kiprah yang telah dilakukan Kak Putri dalam diplomasi budaya? Tentunya agak mirip-mirip ya sama Miss Uswah ini. Jadi sebenarnya kan memang siapa sih yang nggak mau memperkenalkan khususnya Serang ke kancah nasional, kemudian ke kancah internasional. Jadi kepinginnya kan Serang ini namanya ter-highlight ya, nggak cuma aku ngomongnya blak-blakan sih, maaf ya, nggak apa-apa ya. Di sini kayak nggak ada Feel free. sensor ya. Sorry, feel free. Jadi kan beberapa kali gitu kalau misalkan ada jalan-jalan ke beberapa tetangga, kota tetangga gitu, "Serang itu di mana? Serang itu sebelah mana ya?" Itu kan rasanya sedih sekali ya. "Serang di mana sih?" gitu. Selalu aku bilang, "Itu loh yang arah Merak." Mereka taunya Merak. Terus aku bilang, "Merak itu beda sama Serang." Ya. Jadi akhirnya jejak awalnya itu dari baper gara-gara nggak ada yang tahu Serang. Kalau di lingkaranku ya, aku nggak bilang semua orang nggak tahu Serang, disclaimer. Jadi memang ada beberapa teman di lingkaran seni itu yang kalau residensi nanya dari mana sih base tempatnya gitu. Aku bilang dari Serang, yang mana? Banten, Merak taunya kayak gitu. Nah, aku mulai oke, Serang itu eh, punya beragam sekali kesenian dan kebudayaan, karena kan kita kalau ngomongin seni dan budaya nggak bisa lepas dari letak geografis, karena dulunya kan kita Betul. provinsinya Jawa Barat, Iya, terus jadi provinsi betul, baru betul. Banten. Jadi itu jadi sejarah yang panjang untuk dikenalkan dalam satu paket singkat bernama Iya. kesenian. Mm-mm. Nah, jadi karena tadi dasar itu untuk memperkenalkan di mana tempatku tinggal, terus ikut beberapa kayak exchange tapi versi dalam negeri dulu. Jadi beberapa residensi yang awalnya itu apply sampai kemudian diundang gitu. Nah, kemudian aku juga gergetan deh, kayaknya nggak puas kalau sampai di nasional aja. Jadi ke Asia Tenggara sampai kemarin terakhir di London gitu. Aku selalu bilang aku orang Serang kayak gitu. Nah, di Serang, ketika teman-teman yang di luar itu orang nanya, "Put, Serang di mana?" Di Cilegon. Di mana? Ya nggak tahu, sulit ya. Iya. Lalu bagaimana ketika lu sebagai seniman, lu pasti punya konsep kegiatan dong. Iya, iya. Nah, pertanyaannya, ruang pameran apa gitu tuh yang lu laksanain gitu kan? Terus yang sudah dilakukan dan di Serang di mana? Nah, jadi karena kepanjangan kalau jelasin Serang itu dalam satu sejarah yang panjang dengan provinsi yang kemudian dari Jawa Barat itu tadi Iya, kemudian berubah betul. menjadi provinsi Banten, aku bilang, "How if you just go to my place?" Jadi aku Iya. bikinin residensi balik. Jadi kayak tukeran aja. Kalau anak gigs mungkin biasanya tour ya. Iya. Kalau gigs kan gue mau tour di Bandung dong, nanti gantian. Lo kalau punya band mau tour di tempat gue aja, nanti kita sediain akomodasi dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah, akhirnya aku sekarang memang lagi ngerunning Rumah Budaya Kaujon. Ya. Titiknya tepat di alun-alun Serang, dekat dengan Serang kota ya. di Serang kota, dan itu memang salah satu cagar budaya juga. Jadi pengen teman-teman bisa residensi dari situ. Ketika kita ada pertukaran pengetahuan tentang wilayah, nah mereka kan ketika tubuhnya langsung berdialog dengan ruang, dengan kotanya, tanpa saya harus cerita panjang lebar, mereka kayak, oh ada geh ya. Jadi kayak ada beberapa teman. Iya, tah. Itu tuh lucu banget. Jadi ada beberapa teman dari Jakarta ataupun dari Jogja, Bali. Waktu itu aku sempat bikin namanya Expedition Camp, bisa di googling. Expedition Camp itu se-Asia Tenggara, nekat-nekatan bikin. Dan itu ada beberapa seniman dari luar negeri dan juga di dalam negeri yang bilang kayak, kenapa mereka pakai imbuhan? Kayak, iya tah, kemana geh? Kayak gitu-gitu. Nah, Sulawesi. iya Sulawesi. Dan Apa jing? Jing, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang aku bilang, ini sudah jadi kebudayaannya Betul. teman-teman di Serang. Betul. Berarti emang bentuk pengenalan seni budaya dalam diplomasi budaya yang ada di Serang, Banten ya tipis-tipis, mungkin kayak yang dibahas tadi ya. Iya, betul. Kayak logat dulu gitu. Iya, dari logat, terus Atau mereka apalagi ada ngerasain lagi? ketika residensi kan itu nggak mungkin sehari 2 hari. Iya. Mereka seminggu merasakan di sini. Pasti ngelihat kayak
makanan kayak gitu-gitu kan. Pasti aku Tradisional. karena di alun-alun terus ajak nih, nggak usah lah kita ke restoran mahal-mahal, Iya, udah iya. Dekat pasar heeh, ya. Iya. satu menghemat budget, Iya. yang kedua kita ke pasar lama aja. Jadi mereka kayak, "Oh, di sini gitu ya?" Kayak, jadi, istilahnya tuh bisa langsung makan adul-adulan istilahnya Iya, kayak, "Oh iya, langsung iya. pesan aja Iya, langsung." iya. Apalagi kan Iya, kalau, iya, iya. turis dari Asia Tenggara atau Iya. ada yang dari USA kemarin juga, Kurt Peterson itu dia bilang kayak, "Loh ini makannya bisa di sini langsung, terus berhimpit dengan tukang ayam." Iya. Ya kita ngomongin kebudayaan memang Iya. kebudayaan Begitulah begitulah adanya, adanya gitu. betul. Sedangkan mungkin kalau di mungkin kalau ngomongin Indonesia itu sama ya, rata-rata Iya, sama iya, pasarnya. betul, Tapi betul. ketika ada, culture exchange terjadi dengan seniman yang datang ke sini, mereka shock kayak, Nah, "Loh ini kok makannya pakai tangan, terus Iya, ini betul. digimanain?" Kayak gitu. Apalagi waktu itu makan bintul, Bintul. Oh ketan iya. bintul. Ketan bintul. Penasaran banget Kayaknya tuh. cuma ada di sini kan. Nah, Serang. itu nggak aku pisahkan. Teman-teman yang beda kota juga, "Ini apaan? Iya. Kok bentuknya begini?" Mhm, Jadi mhm. sebenarnya bisa lewat jalur Menarik. makanan juga ya. juga, Menarik tentu. apalagi cara pengenalannya memang tradisi dan yang ada di Kota Serang tuh provinsi Banten yang berbeda-beda dengan Betul. wilayah provinsi lain, apalagi luar Betul, gitu kan. betul, betul. Miss Uswah. Pimpinan Uswah. Miss Uswah. Ini pernah nggak ya, maksudnya Miss Uswah gitu mengadakan kerjasama, misal dalam diplomasi kebudayaan antar negara, bentuknya misalkan seperti apa atau Iya. bagaimana gitu? Iya, alhamdulillah cukup sering ya. Beberapa bulan yang lalu, USWA juga ada project sama 20 orang volunteers dari berbagai negara. Itu projectnya kita di Bandung, ada yang dari Kazakhstan, ada yang dari Jerman, ada yang dari Mesir, Afghanistan, Kanada, dan banyak lagi dari 20 negara itu. Nah, menariknya mereka di sini itu ada yang sedang pertukaran pelajar, ada yang ikut yang namanya program Dharma Siswa. Jadi program Dharma Siswa ini adalah memfasilitasi orang luar negeri yang mau belajar bahasa Indonesia. Oh iya. Ya, jadi ada yang kita namakan BIPA. BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, dan pemerintah kita itu punya program itu, menginvite, mengundang orang-orang yang mau, mereka melalui seleksi. Oh iya ya, Iya. kurasinya Iya, ada ya. betul. Iya, iya. Nah, jadi ketika kita melakukan project itu, mereka sampai bilang begini, "Uswa pasti kamu bangga sekali karena kamu dikelilingi orang-orang luar negeri yang mereka berusaha berbicara bahasa Indonesia." Saya juga bangga kalau gitu mau. Itu ada pertanyaan gini, Om, "Ibu, kan itu apa sih?" Kan, Iya, kayak, kan. "Kamu mau makan kan?" Gitu kan? Ya, Kan. gitu kan? Iya kan? Karena ada logat Indianya berarti Iya kan? kan? Itu Shah Rukh Khan. Oh, sorry. Belum aja pihak Ya, kesehatan. belum ya. Nggak pulang aja Ge. Ya, benar. Nah, itu mereka nanya kan, "Ibu, sebenarnya apa sih kan itu?" Akhirnya Uswah menjelaskan, gitu. Tapi beda ya, menjelaskan ya, menjelaskan. Akhirnya Uswah menjelaskan dalam konteks bahasa Inggris, misalnya kata Uswah ini sama dengan question tag. Don't Ya you? kayak don't you, I am beautiful, aren't I? Ya, something like that. Nah, kenapa akhirnya ketika kita ingin memperkenalkan bahasa kita kepada orang lain, kita pun juga harus tahu bahasa mereka. Inilah pentingnya kita menguasai bahasa asing ya, bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris, agar itu mudah dicerna sama mereka. Tidak ada misunderstanding. Kalau pakai bahasa begini kan agak rumit ya. Iya betul, belum lagi kita pengen Pantomim tuh susah ngejelas. sekali. Jangan-jangan nanti ada misunderstanding ya gitu. Iya, iya. Nah, oleh karena itu memang jargonnya pusat bahasa, kantor bahasa itu kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini kita paket lengkap nih. Iya. Ini yang luar biasa konsen terhadap Daerah. bahasa daerah nih, luar biasa. Aku malah nggak tahu kadang tuh, aduh nggak ngerti, pengen belajar banyak. Iya benar. Uso juga tadi tertrigger sekali ketika mendengar Om Rambo cerita sepak terjangnya, bagaimana mempertahankan bahasa Jaseng, hidup Jaseng gitu. Dan makanya kenalin dikit karena beliau udah keluar negeri. Insya Allah, amin. Ya nggak apa-apa, ganti jaga gawang kita ya. Miss Uswah, ini menarik banget ya, bener ya. Memang luar negeri juga, ya orang-orang luar juga harus tahu ya kondisinya. Oh, di Indonesia ternyata mereka hati-hati akhirnya. Iya, Wah, ini jago-jago banget gitu. Apalagi ketemunya Miss Uswah gitu kan ya. Itu apa ya, pengalaman
sebagai pengajar kan ya Bu ya. Iya. Lalu sejauh mana pengaruh kebudayaan Indonesia di tingkat internasional, pengaruhnya gitu setelah mereka dan Ibu? Ya, jadi Uswa ingin meng-highlight begini. Sebelum terjun ke dunia BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing, nggak nyangka kalau banyak orang yang mau belajar bahasa Indonesia. Kayak mikirnya gini, ngapain orang mau belajar bahasa Indonesia? Mendingan belajar bahasa Prancis gitu kali mikirnya. Itu atau Jerman. Itu ternyata kita teman-teman kualat ya. Kita ngelunjak sama bahasa kita sendiri. Jadi ternyata banyak sekali orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia terutama di Amerika. Kalau di Ohio University itu tidak terlalu banyak, tapi di Yale University setiap tahun itu menolak mahasiswa yang mau ikut belajar BIPA. Karena Kebayang. sudah terlalu banyak. Banyak kuotanya sudah full. Itu adalah salah satu kebanggaan tersendiri ya untuk kita gitu ya. Bahwasanya Jadi deg-degan nih dapat bocoran gini. Serem. kenapa? Aduh, dan apakah ini akan menjadi kolonialisme? Iya, ini kita makanya jargonnya adalah bukan membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, bukan. Tetapi menginternasionalkan bahasa Indonesia. Artinya lebih ke memperkenalkan bahasa Indonesia gitu. Menarik. Dan gua nggak mau ngedenger dari Miss Uswa doang. Gua, Kaput dong. iya, dia juga sebagai seniman harus bertanggung jawab. Pasti banyak isu-isu yang akhirnya dia tangkap dan dia dengar di sana kan. Lalu dari pengalaman Kak Putri, bagaimana pengaruh kebudayaan Indonesia di tingkat internasional? Ceritakan. Sebenarnya tuh pengaruhnya tuh lumayan besar ya. Jadi kenapa banyak orang akhirnya berbondong-bondong, kita kan banyak banget turis yang kesini Ya. dan akhirnya terjebak, menetap, malah mencari pekerjaan dan enggan untuk pulang ke negaranya. Betul. Sedangkan aku maju, ya ini bahasa menariknya Iya. maju. Ya, keluar. Ini melotot nih tadi. Gua dong lu. Iya, jadi kayak sebenarnya itu menjadi sangat penting ya. Jadi dengan adanya culture exchange ini banyak banget kan kadang beberapa sanggar, komunitas ataupun perwakilan dari mahasiswa dari universitasnya sendiri itu dibawa untuk menari atau berpameran seperti itu kurang lebihnya. Jadi beberapa seniman atau mungkin orang biasa gitu sipil, masyarakat sipil ya. tertarik, where is Indonesia? Aku mau ke sana deh kayak gitu. Tapi kan yang sekarang memang santer terjadi adalah mereka taunya Bali. Iya, betul kan? banget itu Kaput. Indonesia is Bali, tapi ya ini juga sedang jadi PR kita bersama ya teman-teman pelaku budaya, pelaku seni juga. Jangan sampai kemudian ini lucu, ini kejadian banget. Ketika saya kemarin ke Inggris itu benar-benar di imigrasinya sangat sulit sampai ditanya kamu mau ngapain, tanggal pulangnya kapan. Jadi mereka sedang mengantisipasi banyaknya Imigran ya. warga negara asing yang menetap. Ya. Tapi why in our country it's so free. Jadi kayak maaf ya kalau bagi siapapun yang mendengar ini kayak it's not fair. It's not fair. Iya, dan itu nggak baik gitu karena penumpukan di sini sedangkan kita mau mencuri ilmu di sana itu nggak bisa. Jadi sebenarnya balik lagi ke pertanyaan, banyak dampaknya sangat besar tapi juga harus hati-hati begitu. Kita patut bangga memperkenalkan budaya Indonesia, tapi hati-hati juga ketika terjadi trapping itu, Iya, betul, jebakan yang mereka akhirnya lebih menguasai Itu. seni dan budayanya. Nah, ketika ada kejadian seperti itu ya di luar atau ketika kita orang Indonesia di sana, kan ada narasi-narasi dan kolaborasi di situ kan. Iya. Nah, lalu adakah pertukaran budaya yang pernah diikuti oleh Kak Putri? Jika ada, di mana dan bagaimana proses jalannya kebudayaan tersebut? Jadi aku juga sebenarnya mau berterima kasih sama negara juga ya yang sempat menahan saya di imigrasi negara sendiri. Ceritakan. Lucu sih. Jadi aku nggak tahu kenapa pertukaran budaya itu kan sangat penting karena kita juga harus mencuri ilmu bagaimana sih mereka bisa extend gitu, bisa konsisten melakukan banyak laku-laku budaya gitu, laku kesenian, dan bahkan artis atau seniman itu dibayarnya sangat mahal. Jujur, seniman saya dibayar menari di sana itu per jam. Sama seperti cuci piring atau tenaga kerja yang lainnya begitu. Jadi benar-benar if you dance for 3 hours, I will pay you 3 hours gitu. Nah, itu sangat berbeda sekali. Itu yang miris kadang
maaf ya aku yang darknya terus gitu, Yes. karena itu yang terjadi. Ya. Jadi di sini bagaimana seniman itu belum mencapai kemakmurannya sendiri, masih berdarah-darah kasarnya, sedangkan di sana kami dihargai. Itu kenapa banyak seniman dan budayawan yang akhirnya juga nggak mau bertahan di Indonesia gitu. Jadi yang pernah saya ikut itu selain di Inggris, ada di 2019 saya ke Jepang melakukan tour Hachinohe, terutama waktu itu di sana sampai mereka bilang, "Putri, do you want to teach us Japanese dance atau Indonesian traditional movement deh?" Kan aku di situ tertarik sama uangnya, tapi Ya. hati-hati juga. Nih kalau gue menetap di Jepang, Mm-mm. gue ajarin semua ilmu-ilmu tari tradisional Indonesia, kelar. Ya, itu kayak menjual. Aku menjual demi uang, dan kalau mereka menguasai, mereka wah Iya. kayak gitu kan. Jadi memang harus hati-hati gitu. Nah, Mm-mm. pertanyaan kita bersama, Iya, bagaimana kemudian kebudayaan atau kesenian kita bisa dihargai di tempat sendiri supaya nggak senimannya juga nggak kabur ataupun nggak Iya. menjadi alat Kita jual. termotivasi Iya, lah. iya. Betul, memang harus Ini, ada motivasi. Sebentar ya Miss ya, ini saya penasaran ke Kaput nih ya. Jadi emang harus ditanya SDM-nya juga akhirnya nih ya. Untuk menunjang SDM nih, Ya. di bidang kebudayaan, pelatihan kebudayaan yang dilakukan oleh Kak Putri apa saja? Goals-nya seperti apa? Apakah melakukan pementasan di luar negeri atau di beberapa wilayah lain di Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya kan saya sudah dari 2010 memulai karir sebagai seniman. Tapi mulai nginjek dan konsisten di Serang ini nih dari 2015. Nah, setelah itu saya keliling-keliling memperkenalkan Serang. Dari situ saya mulai mempertanyakan kembali, mulai merangkum kembali, membuat beberapa jurnal, dan berpikir bahwa nggak bisa saya egois kalau hanya gua sendiri nih yang keluar keliling-keliling gitu. Kalau saya nggak ada, kalau saya mati besok, 1 detik ke depan kita nggak ada yang tahu. Betul. Kan there is no regeneration Mhm. under me gitu, nggak ada. Bahkan perempuan, coba deh sekarang Mang Rambo sama Miss Uswah, kita lihat deh di Serang ada enggak sih seniman di gen alpha gitu. Bukan aku mendiskriminasi atau menjelek-jelekan, tapi justru untuk oh iya, kita butuh regenerasi pada saat ini. Yes. Maaf aku bawa-bawa perempuan, karena perempuan juga harus terlibat, perempuan Iya, harus ada betul. di segala lini gitu Betul, untuk betul, penyeimbang. betul. Nah, di tahun ini aku memberanikan diri membuka sekolah seni Serang. Asik. Wah, Dan itu luar gratis. biasa. Ada 4 jurusan. Itu jurusan seni tari, jurusan seni musik, jurusan teater, dan seni rupa. Dan alhamdulillah tenaga pengajarnya juga ketika aku ngobrol, berdialog, ini untuk regenerasi, untuk kepentingan kota Kabupaten Serang. Aku nggak berani bilang Banten dulu ya, karena memang kayak semacam riset kecil, kita bikin sampling kecil dulu gitu. Jadi alhamdulillah tenaga pengajarnya mau dan ikut, oke, aku bantu kamu Put, kayak gitu. Ya, Jadi ya, ya. benar-benar tidak komersial di sini. Tapi kalau ngomongin nggak biasa. Banten, lu lagi ngomong di Exbis Banten. Oh iya, gimana dong Jadi ya? sobat Exbis ini Banten kenanya udah. Iya, bener. Gua ke Miss ya, ini menarik banget ya anjir. Sebagai apa ya? Sebagai konten kreator gua banyak ilmu dan akhirnya oh enggak, perempuan juga keren-keren kok yang ada di Banten ya, termasuk seniman, apalagi sekelas Miss Uswan ini sedikit nih ya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana respon sesama tenaga pengajar di berbagai negara tentang kebudayaan Indonesia? Seperti apa ketertarikan terhadap kebudayaan Indonesia? Nah, di sini adakah kunjungan dari tenaga pengajar di luar untuk mengenal budaya Indonesia, dari mana saja kira-kira, dan bagaimana respon mereka terhadap Indonesia? Oke, baik. Ya, jadi ketika mengajar di Ohio University itu, USO juga satu departemen, kita bekerja di CIS, Center of International Studies di Ohio. Nah, itu bekerja sama dengan guru-guru bahasa dari negara lain. Ada yang dari Gambia, ada yang dari Ghana, India, Thailand, Malaysia. Nah, attitude mereka terhadap kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia itu sangat positif sekali. Oke. Nah, ini yang perlu kita patut bangga. Kalau kita compare bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia itu one of the easiest languages. Oke. Apa yang membuat dia daya tariknya itu? Yang pertama, bahasa Indonesia kita tidak punya gender, Nggak ada she, nggak ada she, nggak ada huwa, nggak ada Alif, hiya. ba, ta, kayak gitu mungkin. Gender. Oh, gendernya ya. Gendernya nggak ada female, Ini male. buat tahu siapa gitu. Her atau his. Ya, kalau dalam bahasa Arab pun ada huwa, ada hiya. Oh, Ya, oke. dalam bahasa Perancis ada le, ada la untuk artikelnya. Itu yang buat bahasa Indonesia
sangat mudah Yang udah dipelajari. pokoknya ini butuh kamu. Iya, kita melihat dia. Iya, betul. Jadi kalau kita lagi bahasa lain, kalau kita lagi ngomongin orang, Iya. we are bitching about someone, for example, mereka bakal tahu apakah kita ngomongin laki-laki atau ngomong perempuan. Oke. Tapi kalau kita ngomong bahasa Indonesia ngomongin, iya, gue tuh sebel sama dia. Oh, Nah, dia itu kan jadi bisa bias banget bias banget. maknanya, Ini iya. lu lagi ngomongin siapa? Ya kan? Iya, Yang kedua, bahasa Indonesia mudah karena dia tidak ada Waktu. plural singular. Ya, Iya. tadi plural singular. Ya, jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris, one bottle, three bottles, ada S-nya. Oh, iya. Mending kalau cuman kayak gitu. Ada yang namanya irregular. Woman, women. Enggak pakai women's kan enggak. Iya, Nah, iya. oke. Bahasa Indonesia kita bilang aja 2 botol, enggak 2 bottles kan? Enggak gitu kan? Enggak berubah. Yang ketiga tidak ada verb conjugation yang tadi Ya, itu. iya. Mau past tense, mau masa lalu, mau sekarang, makan aja. Enggak jadi makan gitu kan? Enggak. Itu lucu ya, maksudnya sorry aku potong. Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. ini mah asik. Karena waktu itu juga aku masih belajar bahasa Inggrisnya kan juga Mm-mm. tarung bebas ya. Mm-mm. Jadi aku nggak pernah belajar yang bener-bener di akademisi. Jadi tarung bebas. Tapi yang bagus penting gua- banget yang penting bahasa gua Inggrisnya. bisa ngobrol ke kunjungan ke negara lain gitu. Jadi pas aku bertanya, jadi kita mau pentasnya jam berapa gitu. Atau misalnya aku bilang, kamu kapan mau makannya gitu. Betul. Terus dia tuh kayak nanya, kamu tuh nanya waktu yang mana? Nah, Terus kan gue bingung ya. Iya benar. Gimana ya bilangnya? Akhirnya Iya. aku buka ini internet, Iya, terus iya. kayak gini, Oh. sampai harus begitu. Itu Iya betul, nah itulah bahasa Indonesia. Jadi attitude para pengajar itu juga sangat positif, terutama juga tentang attitude kita yang sangat ketimuran, yaitu yang kita kalau misalnya mau punten atau permisi, bahkan ya banyaknya orang-orang bule yang ngapain bersaksi nunduk gitu. bahwasanya setelah mereka lama di Indonesia balik lagi ke negara mereka masih punten gitu. Dan itu influence-nya berarti sangat Iya. kuat sekali gitu. Kebudayaannya jadi Betul. melekat sama mereka. Nah, 2 bulan kemarin Usma mengundang teman dari Afghanistan dan Pakistan untuk ngisi international seminar di Universitas Bina Bangsa. Dan itu mereka memang ada yang lagi PhD di sini, ada yang S2 di sini, dan mereka sampai orang Pakistan tuh begini, Uswah, in my country there is no way that I can eat by my own hands. Iya. Gitu, di Pakistan nggak mungkin banget, but here I learn to do that gitu. Dan ya mereka mengerti gitu ya bahwasanya kalau dalam segi budaya itu there is nothing called as weird. Nggak ada yang kita consider, kok dia aneh banget. Nggak ada yang namanya weird. Yang ada adalah we are just different. Kita tuh cuman berbeda aja. Betul. Gitu. Itu kan Miss Uswah kan keluar negeri ya. Di sana kan pasti ada tenaga ahli, tenaga dosen juga, Iya. tenaga guru juga ya. Iya. Yang kunjungan ke Nah, sini. kunjungan-kunjungan lalu seperti apa ya, ketertarikan gitu, ketertarikan dan pengetahuan para tenaga pengajar yang ada di luar negeri terhadap kebudayaan Indonesia itu. Oke. Ini kalau sebenarnya kita bergantung itu di mana wilayahnya. Kadang ada wilayah-wilayah yang memang terekspos dengan banyak. Kalau kemarin di Ohio itu belum terlalu banyak Belum orang yang terlalu ini ya. yang tahu. Bahkan ya itu tadi ketika Uswah mau language showcase waktu itu, Uswah bilang I come from Indonesia. Indonesia is where Bali located. Terus orang tuh lihat, really? Yes, I said. Bali is indeed located in Indonesia. Itu sedih Bukan banget. Balinya yang Indonesia. Iya betul, itu sih Mereka Uswah bilang begini, Bali itu just a small island, kecil banget, yang Indonesia itu yang ribuan islands gitu. Dan mereka sangat shock itu mendengar apa? Di Indonesia kita punya lebih dari 700 bahasa, kebayang gak Om? Yang di Amerika mereka cuma punya 1 doang Om, atau bahasa Inggris aja. Dan mereka tuh bingung kayak how you can talk each other Nah, with other. betul, Uswah bilang gitu. Even sesama orang Indonesia, kadang kita nggak ngerti. Betul. Iya. Betul nggak? Seperti aku ngerti bahasa Sunda, nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, that's what I mean. Kayak- Nah itu. Gua ngerti Sunda dan Jawa. Ini namanya Cuman Inggris yang lemah gua. apa-apa, ini udah mendekati polyglot ya. Jadi kalau polyglot itu adalah bahasa untuk orang yang menguasai banyak bahasa. Polyglot. Terus Kaput, Iya, oke Miss, itu menarik ya. Nanti disambung, dan ini gatel nih Kaput nih sepertinya nih. Tapi iya, Kaput ini apa ya, di era digital nih. Iya. Ini eranya era sosmed loh. Di era digital ini, bagaimana progres yang dilakukan seniman dalam publikasi budaya? Seberapa pengaruh dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia di mata dunia? Oh, itu pengaruh banget ya. Balik ke menyangkutkan terhadap pertanyaan sebelumnya, mana sih ruang pamernya kayak gitu. Jadi sebenarnya kan ruang pamer akhirnya sekarang jadi invisible, atau ruang pamer itu tidak terhingga Tidak infinity jadinya terbatas ruang dan waktu ya. gitu. Udah macam-macam. Jadi
bagiku dan beberapa pelaku seni lainnya, sosmed sudah jadi galeri jalan-jalan secara, bahkan sekarang pameran aja udah ada yang Virtual ya? VR, iya virtual reality, kayak we don't need to go to Borobudur because we Iya. just Iya. tap, terus Iya. kayak ya udah bisa ada klik maju Iya, jalan betul, kayak betul, gitu-gitu. betul, Jadi betul. benar-benar sangat membantu sekali ya, terutama untuk daerah-daerah yang aku highlight untuk Serang yang terkadang sulit untuk, maksudnya tuh mau keluar gitu tuh. Oke. Jadi kayak, nah sosmed ini sangat membantu, apalagi pakai hashtag. Tentu aja kan Mang Rambo sebagai influencer tuh sedang bom hashtag itu tuh sangat pengaruh sih. Iya. Tapi aku nggak tahu algoritma sekarang yang terjadi bagaimana. Cuma itu sangat berpengaruh. Jadi mempromosikan kebudayaan daerah kita juga lewat sosmed itu sangat kental. Walaupun ada minusnya, mereka nggak punya pengalaman secara apa namanya, pengalaman tubuhnya nggak langsung ke ruang itu kan beda. Mengalami ya. Iya. Tapi emang pengaruh dari kebudayaan di Indonesia ya tingkatnya berarti di internasional pengaruhnya gede banget berarti. Gede lah, Gede. besar sekali. Ya sampai mereka juga, satu kalau dari Miss Uswa kan tadi sampai pada ingin mempelajari bahasa Indonesia. Kalau dari seninya sampai mereka mati-matian belajar menarikan tarian tradisional Indonesia yang sekarang Gen Z dan Gen Alpha ingin meninggalkan itu. Betul. I'm a K-popers. Miss, aku kan juga sebenarnya mengajar. Iya, Ya. betul, betul. Aku ngajar di Santa Laurencia, Tangerang. Jadi ada beberapa siswa yang memang kan ada program guru P5 yang harus Iya. Iya, memperkenalkan betul, kearifan betul. lokal P5. gitu. Ini lucu banget, kayak Miss I don't like it gitu, kayak kenapa kita nggak pakai K-pop aja, Miss nggak bisa K-pop ya. Terus aku cuma bilang K-pop itu easy banget gitu, kita kenapa sih nggak harus belajar dulu tarian tradisinya baru kita ke negara tetangga. Terus mereka bilang apa coba, it's too old, it's oldies, That's kayak so iya. sad. Sedangkan itu tadi kenapa Mang Ramo mempertanyakan bagaimana sih dampaknya tuh gede banget apa gitu kebudayaan di luar. Ya besar ketika kita mengalami penurunan generasi yang mencintai tradisi daerah. Itu di luar udah mati-matian kayak mau ya udah kita ambil aja kan. Iya, It's a betul. danger things Iya. dari generasi ini gitu. Baik. Dan tantangan yang dihadapi nih ya saat ini. Dalam proses diplomasi budaya Indonesia di mata dunia itu seperti apa ya setelah isunya naik? Monggo. Siapa ini? Oh, Masih gimana, kaput gimana? loh Oh, ini. kirain tembak dua kayak Enggak, tadi, maaf ya. nanti setelah di sini baru ke Oh iya, Miss. baik-baik. Apa tadi? Ngeblank. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam proses diplomasi budaya Indonesia di mata dunia seperti apa kira-kira? Tantangannya kan sebenarnya lebih ke birokrasi dan administrasi ya. Sorry, I have to say like this, gini. Sebenarnya diplomasi kebudayaan yang kita bawa ke luar negeri itu jujur sangat mudah kalau ada support sistem dari pemerintah. Maaf, Boleh diulangi dari siapa? dari pemerintah daerah terutama. Sorry ya, mumpung ini ada di Exbis Banten ya. Ya. Beberapa kali saya tag namanya. PJ Gubernur, terus kemudian ada Dindikbud Provinsi, Nah, Dindikbud Kota Serang, Nah. Dindikbud Kabupaten Serang. Berapa kali saya bilang ini ada beberapa teman-teman seniman yang mewakili Serang ke luar negeri. Itu kayak ya udah angin lalu aja gitu. Itu tantangannya adalah itu sebenarnya, tidak ada kolaborasi antara pemangku kebijakan dengan pelaku seni budayanya sendiri. Tetapi kalau misalkan di lingkungan masyarakatnya justru sangat cair sekali, sangat fluid kayak gitu. Maaf ya gue ngegas gitu. Maaf. ngegas Pak, konon maksudnya benar Iya, Pak, Bu. gimana dong? Kudu Gimana dong emang begitu ya? kudu dirungu benar Pak. Apa mau kita ngobrol bareng ngopi gitu kapan-kapan? Tenang Pak, Kopdar ya, bisa. kopdar. Kopdar benar. Iya benar ya, baik. segala kendala pasti ada solusi sebenarnya kan Betul, ya. Tapi kan betul. solusinya kira-kira mau merapat nggak ke kendala itu? Mengkoten sobat Exbis ya. Oh iya. Miss, Ya, Uswa. siap. Ini khusus nih. Sebenarnya masih di kendala sebenarnya. Terus kendala apa saja yang harus diperbaiki dalam kemajuan kebudayaan khususnya diplomasi budaya di Indonesia? Hampir mirip sih ya. Iya. Hampir mirip. Iya, betul. Tapi gue pengen ngedenger dari Miss Uswa. Iya, karena kan akan beda perspektif. Betul. Dari perspektif seorang seniman dan dari seorang pendidik. Iya. Ya tentunya tadi karena concernnya di dunia pendidikan, Usu akan berbicara tentang tantangan. Sebenarnya kita memperkenalkan ke dunia dalam melalui jalur pendidikan. Usu bersyukur sekali untuk saat ini banyak sekali
program-program beasiswa yang menyediakan untuk bisa kuliah ke luar negeri. Gitu ya, dari pemerintah LPDP misalnya. Oh ya, ngomong-ngomong LPDP, Om mau sedikit bercerita, baru Yes. saja kemarin lulus LPDP S3. Oh, Bulan mantra, mantra. tanggal 15 Wow, September wow. bulan depan tuh udah mulai PhD. Dokter ya. Ini anak-anak kita nanti harus merapat ke beliau. Kita barter aja deh, barter deh. Ngajarnya. Iya, kalau dari segi pemerintah USWA melihat di bidang pendidikan ini memang sudah sangat suportif. Tapi memang kendala-kendalanya ada beberapa ketika curhatan teman-teman ya, dan ini sebuah rahasia umum gitu ya. Kadang ada mungkin macet-macet. Gratis. Oh, Ya, iya. ada it happens ya, dan Suami mungkin saya belum cair itu beasiswa pelaku budaya. nah mungkin itulah agak relate ya, itu kendala. 6 bulan loh. Nah, betul. Nah, Kenapa itu ya? Coba Kenapa? Bapak. Nah, ya, jadi itu mungkin yang harus kita perbaiki. Ya. Tapi untuk kesempatan itu memang pemerintah sudah sangat suportif. Kendala yang lain adalah dari mindset dari anak Indonesia itu sendiri. Iya. Untuk bisa go internasional, kadang mereka selalu berpikir bahwasanya we are not as good as other Pesimis people. duluan, Betul, iya. being very pessimistic. Yap. Padahal ya waktu USWA ke Amerika pertama kali ya belajar di Virginia Tech itu sampai dosennya bilang we need more students like Indonesian gitu. But the requirement is so difficult. Yes, it means that kita sebenarnya bisa bersaing karena jadi di sana itu kan kelasnya immersion class Ya. dari berbagai negara. Tapi kita bisa compete. Om Rambo ya USWA 2 kali di Virginia Tech sama di Ohio kemarin, itu alhamdulillah IP-nya 4. Tuh kan. Ayo Artinya kita gini ya, meningkat. ya alhamdulillah, artinya kita bisa bersaing. Bisa. Orang-orang Indonesia itu juga cerdas, Betul. pintar, cuman effortnya di sini. Mungkin work ethic kita yang harus kita bangun, ya kan? Sikap kita, hard working kita yang harus kita bangun. Tapi ini gitu. juga kendala loh, Miss. Wah, harus bilang Ya, ya. gimana Nah, nih, gimana? gini aja deh. Gua bakal minta solusi nih terkait Gimana? kendala-kendala itu. Iya, betul. Gimana tuh? Semenit deh Oke. solusinya. Oke. Atau 2 menit deh. Oke. Semenit deh. Oh iya, udah mau habis ya. Solusi. Oke. Solusinya terkait kendala-kendala yang itu. Solusi Apa terkait- kira-kira? Iya. Jadi USWA selalu berpikir begini. Kita butuh orang-orang yang memang terus mengencourage anak-anak muda kita menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu kan artinya role model. Iya. Itu gue banget namanya. Namanya lengkap nih. Iya, nama aku uswatun hasanah. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat Betul. 21 ya. Yes. Ya, Aku mau jadi berguru padamu. aku juga nanti mau nari. Iya, jadi kita harus memberikan ruang bagi para motivator ini untuk lebih. Karena apa? Sekarang generasi kita tuh kurang motivasi. Yes. Mereka ketika ketemu kendala sedikit, mereka itu langsung mundur. Nah, dengan adanya ruang-ruang edukatif seperti ini gitu ya, ini adalah salah satu solusi di mana kita bisa menunjukkan kepada orang Halayak banyak, umum. halayak umum, terutama generasi muda, bahwasanya if Miss Uswah can do that, you also can do that. Yes. Gitu. Kaput solusi. Nah, lanjut nih. Jadi ini saling bersambung. Yes. Oh, kita gayung bersambung Iya, ya. jadi kan titik beratnya adalah SDM sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya misalnya kalau betul ada beberapa yang kurang effort, tapi buatku effort itu kan bisa dibangun tadi kalau Betul. adanya motivator-motivator yang sudah pernah melakukannya. Misalnya kayak Miss Uswah, Jadi ada bukti nyata ya, gitu ya. atau kayak Mang Rambo gitu bisa jadi influencer, atau aku yang sudah bisa go internasional dengan karya seninya. Betul. Tapi kendala yang paling besar adalah ketika effort mereka atau semangat mereka sudah dibangun, jangan sampai kita membangun harapan tapi nggak punya toolsnya, nggak punya alatnya. Alatnya tuh apa sih? Alatnya kan kita selain SDM butuh sumber daya Yes. suntikan yang lain gitu Ya. tuh. Vitamin ya. Vitamin yang lain yang mana terkadang motivator ini belak-belakan deh kayak sekolah seni Serang. Aku nggak mampu membayar guru-guru Iya. seninya. Ya. Tapi gimana caranya SDM-nya bisa berkembang? Karena di sekolah seni Serang itu bilingual class. Aku ngajarnya Inggris dan bahasa Indonesia keren karena banget. seninya harus tujuannya emang Iya. go internasional. Betul. Tapi kalau misalnya nggak ada dukungan juga, ya itu tadi solusinya adalah mari merapatlah Bapak dan Ibu yang ada di ruang-ruang yang bisa mengambil kebijakan. Kita duduk bersama bagaimana kita mendiskusikan pendidikan ini Betul. melalui kesenian atau pendidikan yang lainnya supaya memajukan kota, kabupaten yang ada di Provinsi Banten.
Ya, Lanjutkan. gitu. Harapan apa untuk pengaruh kebudayaan Indonesia di mata dunia? Terakhir. Harapannya sih kupikir ya Banten ini adalah pusat sejarah loh. Kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi memang sang hyang sirah kita ada di Ndase. sini. Kepalanya tuh ada di sini. Ndase kok. Jadi memang mungkin teman-teman bisa gali lagi sejarahnya. Harapanku sih Banten itu justru harus lebih besar dibandingkan provinsi lain, tanpa aku mendiskreditkan provinsi-provinsi lain, karena ini adalah ndasnya itu gitu tuh, kepalanya. Pusat peradaban ada di Banten. Sepakat. Wah, keren Miss banget. Uswah, harapannya Anak-anak untuk muda, ya yang pasti pengaruh ya kebudayaan di Indonesia di mata dunia. harapannya adalah anak-anak muda itu jangan malu menunjukkan identitasnya. Jangan lagi berpikir bahwasanya mempelajari seni tari Iya. daerah itu adalah old fashion. Iya. Ya, jangan lagi merasa aduh kalau gue ngomong jaseng gitu ya, gue mungkin Norak kelihatannya banget cupu sih. gitu, norak gitu ya. No, ya, we have to be proud. Kalau tadi Miss Uso ngomongnya bahasa Inggris mulu, ini sudah terkonsep di sini. Tapi kalau lagi ngomong bahasa Sunda, ih hayu ngomong nonjek. Oh dia. Sunda kan sudah bagus. Lalaura. Oh dia. Tuh, mal kaciri lamun orang. Jadi kalau Uso lagi ngomong bahasa Sunda, nggak bakal ada yang nyangka kalau bisa bahasa Inggris. Karena Sunda pas pisan gitu. Nangjing Nah, gitunya. gitunya. Ya, senggol bacok gitu. Ya artinya, kita harus bangga bahwasanya kita adalah orang Serang, kita adalah orang Banten, kita adalah orang Indonesia yang kita bukan hanya merepresentasikan diri kita, tetapi kita adalah the representative of our country, of our province, and of our city. Oke. Tangan untuk kita semua. Jadi ngomongin identitas, ya identitas tuh yang ada di daerah, bukan yang ada di luar. Identitas punya kita, hak kita. Kita anak bangsa yang harus memang memperkenalkan tradisi, budaya, dan identitas tersebut ke orang-orang luar sana. Jangan sampai identitas itu diambil akhirnya kan. Iya. Kaput, Miss Uswah sudah membahas apa yang terjadi di Indonesia dan terjadi di luar, karena mereka membawa identitas itu, membawa kebudayaan itu ke luar negeri, mulai dari lokal. Jadi sedikit saya baca, budaya adalah cara hidup untuk berkembang dan dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dan kata budaya adalah kultur, culture ya. Yeah, culture. Culture yang berasal dari bahasa lain yaitu kultura. Banten untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Terima kasih, gua Rambu Banten sebagai konten kreator dan influencer. Semoga bertemu lagi di Sobat Xbis Banten. Terima kasih narasumber keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.